Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik pemirsa IMTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Cynthia Media dalam acara kesayangan yang ditunggu-tunggu, Ramadan Ceria IMTV. Dan acara ini selama 1 bulan penuh full akan ditayangkan di IMTV jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka, pemirsa bisa menyaksikan Ramadan Ceria. Atau buat pemirsa yang mungkin sedang di jalan atau buka bersama dan tertinggal ingin melihat siaran tundanya, bisa di jam 5 waktu Indonesia Barat gitu ya, jam 5 subuh ya. Dan bisa juga melalui channel IMTV Jawa Tengah. Dan kali ini adalah spesial sekali gitu ya. Narasumber kita ada Bapak Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad, dan kita akan berbincang-bincang mengenai malam Nuzulul Quran. Baik, terima kasih Pak Nuzul. Saya panggilnya Pak Multazam ya. Bapak Multazam, selamat pagi, sehat selalu Pak. Selamat pagi. Salam semangat ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ini alhamdulillah puasanya lancar ya Pak. Alhamdulillah puasanya lancar. Ya. Ini kita adalah puasa Ramadan 1446 Hijriah, dan kita akan mendekati pada malam Nuzulul Quran begitu, dan kita akan berbincang-bincang selama 30 menit begitu Pak Ustadz. Dan agar pemirsa tahu nih Pak, ini untuk saya, untuk pemirsa di rumah, sebenarnya bagaimana sih untuk sejarah dari Nuzulul Quran itu Pak? Baik, saya menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa IMTV dan para pendengar IMTV dimanapun berada, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berbincang-bincang terkait dengan masalah Nuzulul Quran. Jadi Nuzulul Quran ini merupakan satu sebagai tanda bukti ya, kekuasaan Allah memberi sebuah kitab suci Al-Quran, dan ini turunnya adalah di dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini, Nuzul Quran ini sangat istimewa, betul ya. Jadi saking istimewanya itu semuanya istimewa itu ya. Satu, Ramadan itu juga istimewa. Ya. Yang diberi wahyu berupa Al-Quran yaitu istimewa, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi semua istimewa, dan para pemirsa ini juga istimewa ya, para pendengar juga istimewa di IMTV ini. Baik, saya akan menyampaikan terkait dengan masalah Nuzulul Quran. Mengapa Quran itu diturunkan? Karena Quran ini diturunkan itu tiada lain adalah sebagai pedoman hidup manusia. Ada sebuah pertanyaan yang sering kita dengar, sering menggelitik di telinga kita itu ya. Kalau nggak ada Quran atau hidup kita itu bagaimana gitu ya. Karena Al-Quran itu kan menjadi petunjuk ya, menjadi pedoman dalam kehidupan. Apakah tidak bisa hidup? Bisa hidup, tetapi tidak bisa terarah gitu aja. Karena Quran ini adalah membimbing, menjadi sebuah pedoman yang dalam hal apa saja, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, ya, kita menjadi seorang apa saja itu ya, birokrat, menjadi seorang pemimpin, menjadi ibu rumah tangga, kita bekerja dimanapun, itu rujukannya sebenarnya ada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Maka Ramadan ini saya sampaikan bahwa sangat istimewa karena di sini adalah kita memperingati Nuzulul Quran. Jadi turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu dijelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di dalam bulan Ramadan itu ada suatu tragedi
atau ada sebuah momentum ya, bukan tragedi ya, sebuah momentum yang sangat tepat yang selalu dipegangi oleh seluruh umat manusia di dunia ini ya, termasuk kita adalah memedomani, yaitu apa? Yang namanya Al-Quran. Itu diturunkan pada saat atau bulan di dalam bulan Ramadan saat sekarang ini. Nah, untuk apa tujuan Al-Quran diturunkan? Itu menjadi petunjuk, menjadi pedoman, hudal linnas ya. Maka di sini sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk apa namanya, kepada manusia itu wal furqan ya. Wal furqan ini maknanya untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kan sebenarnya orang hidup itu kan ada dua hal ini yang harus kita perhatikan. Yang haram ya haram, yang halal ya halal, kan gitu aja kan. Yang boleh ya boleh, yang tidak boleh adalah boleh. Maka di sini bunyinya itu adalah sebagai petunjuk minal huda wal furqan, untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Sebenarnya itu kehidupan kita ini ya. Kehidupan kita ini di dunia hanya apa namanya, bersumber dari dua hal itu. Nah, kalau manusia itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, nah itulah bagian dari manusia yang memiliki sebuah kesempurnaan yang luar biasa. Ya, di era saat sekarang ini ya, banyak remang-remang ya. Ya, sing halal jadi haram, sing haram jadi halal, atau bahkan dipaksakan seolah-olah ya apa namanya, jelas-jelas itu adalah yang hak dibatilkan ya, supaya mendapatkan sesuatu yang lebih dan lain sebagainya. Ini apa namanya, tidak baik ini. Nah, kalau orang itu tidak bisa memedomani di dalam pedoman yang di dalam Al-Quran, pasti orang ini kehidupannya akan tidak bisa tentram. Jadi intinya adalah orang yang bisa membedakan ini, yaitu antara yang hak dan yang batil. Itulah tujuan utama Al-Quran ini adalah diturunkan supaya orang itu menjadi manusia yang beneran itu loh. Apa ada pertanyaannya mungkin ya? Apa ada Pak manusia yang tidak beneran? Ya banyak Pak ya. Manusia yang beneran itu adalah manusia yang memiliki komitmen, yaitu dia diciptakan oleh Allah itu kan untuk ibadah itu. Dan kalau tidak memiliki pegangan di dalam kehidupannya, yaitu Al-Quran, ya dia tidak manusia beneran, yaitu apa? Seperti binatang, kan begitu. Manusia beneran itu wong sing iso membedakan antara yang hak dan yang batil. Kadangkala sekarang ini di era digital, yaitu apa namanya, sing haram atau sing batil ditabrak, ya kan? Yang betul-betul halal, yang betul-betul baik diupayakan supaya menjadi tidak baik, kan begitu. Itu namanya manusia nggak beneran itu ya, orang sungguh-sungguh. Jadi manusia sungguh-sungguh itu memiliki nilai, yaitu ketakwaan kepada Allah itu luar biasa. Itu manusia yang sungguh-sungguh karena berpedoman di dalam Al-Quran. Nah, itu kira-kira seperti itu sebagai apa namanya, kita memahami tentang adanya nuzulul Quran. Ya, baik. Semoga pemirsa IMTV di sini semua bisa menjadi manusia yang bertakwa gitu ya. Iya, iya. Amin. Kemudian nih, kalau untuk amalan-amalannya apa saja ya Pak Ustadz? Apa? Amalan-amalan khusus mungkin saat malam nuzulul Quran gitu. Amalan kita kalau nuzul Quran itu kan ya, sebagai bentuk adanya saksi kita menyaksikan untuk memperingati turunnya Al-Quran itu ya. Ya, amalan-amalan kita adalah yang tidak kalah penting adalah di dalam berpuasa itu tentunya adalah kita untuk bermuhasabah. Amalan kita adalah muhasabah itu untuk introspeksi diri, bahwa Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan kita. Apakah selama ini kita sudah berpegang kepada sungguh-sungguh untuk memegangi nilai-nilai Al-Quran itu apa belum? Itu amaliyahnya. Jadi untuk bermuhasabah. Jadi muhasabah ini sangat penting untuk saya. Jadi tidak hanya sekedar kita memperingati apa namanya nuzulul Quran, tetapi dibalik
nuzul Quran itu adalah untuk apa namanya merefresh kembali, ya, untuk merefresh bahwa apakah kita ini hidup itu sudah sesuai dengan pedoman Al-Quran atau belum. Nah, itu amaliyahnya. Jadi ada namanya kontemplasi, ya, perenungan. Itulah yang kalau malam-malam nuzul Quran itu sebenarnya tidak hanya rame-rame terus makan-makan, tidak cukup itu, tetapi substansinya adalah untuk muhasabah, perenungan di dalam perjalanan kehidupan kita itu apakah sudah sesuai dengan perintah Al-Quran atau tidak, ada di situ. Ya. Bermuhasabah diri, ya. Muhasabah itu salah satu amaliyah kita. Jadi untuk melihat tadi perjalanan kehidupan kita banyak dosa, ya, karena banyak dosa dia tidak berpedoman kepada Al-Quran, atau bahkan ada pedoman tapi sedikit sekali dijalani gitu kan begitu. Jadi sekarang ini kan luar biasa ini. Itu yang pertama. Amaliyah yang setelah muhasabah sedikit banyak adalah kita harus bisa apa namanya untuk menciptakan sebuah suasana bahwa nanti ada cita-cita gitu, ya. Cita-citanya begini. Setelah orang itu bermuhasabah, memahami apa namanya perjalanan kehidupan kita ini belum sesuai dengan Al-Quran, maka mulai hari ini atau mungkin berbodoh saya akan melakukan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu jadi ada target, tidak hanya sekedar pasca Ramadan terus bablas, itu bukan begitu. Biasanya kalau Ramadan ini ya Pak, ya, doanya kenceng, nanti selesai Ramadan kendor lagi. Nah, ya itulah, itu biasanya begitu. Karena apa? Puasa itu kan semuanya dikosongkan, itu menjadi jernih, saya sampaikan itu. Pikirannya bisa hidup, ya, bisa sehat, hatinya bisa senang, bisa mampu untuk bermuhasabah dan lain sebagainya. Tapi pasca Ramadan itu biasanya adalah karena banyak orang terisi oleh makanan-makanan, itu biasanya orang tidak bisa atau bahkan didominasi oleh nafsu yang disebut sebagai apa namanya fa'alhamaha fujuraha, fujur, ya. Jadi didominasi oleh fujurnya. Fujur itu adalah nafsu yang mengajak mengajak seseorang untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Itu fujur. Kebalikannya adalah ada yang disebut sebagai nafsu takwa. Takwa itu adalah nafsu yang mengajak sebuah kebaikan. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, itu kira-kira, ya, gitu. Baik Pak Ustadz Multazam, nanti kita akan berbincang lagi mengenai malam nuzulul Quran, tapi usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ceria IMTV. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda, ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Baik pemirsa IMTV, kembali lagi bersama saya dalam acara Ramadan Ceria IMTV. Dan di studio IMTV masih bersama dengan Ustadz Multazam Ahmad. Kita masih berbincang-bincang tentang nuzulul Quran ya Pak Ustadz ya. Nah ini Pak Ustadz, agar memberikan motivasi begitu kepada pemirsa yang ada di rumah, apa saja sih keutamaan dalam membaca Al-Quran begitu Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Jadi kayaknya orang membaca Al-Quran ini sekarang mulai pudar ya. Meskipun sudah banyak disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain maupun di mana-mana bahwa kita disuruh untuk membaca Al-Quran saat-saat kita
menjalani di dalam puasa itu pahalanya kan gede itu ya, pahalanya besar sekali kalau kita bisa membaca Al-Quran ya. Nah, kalau kita saat sekarang ini jujur saja ya, orang atau masyarakat ya, atau dimanapun berada, kebanyakan itu yang dominasi bukan membaca Al-Quran tapi membaca WA ya. Maka ada orang yang menyampaikan itu WA itu adalah wausan Al-Quran gitu ya. WA itu singkatannya seperti itu. Jujur ya itu. Jujur. Ya, mengkhatamkan WA membaca daripada mengkhatamkan Al-Quran. Nah, maka di dalam bulan Ramadan karena ini banyak menjanjikan, pahalanya banyak sekali ya. Di dalam bulan Ramadan terutama kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Mengapa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran? Tadi sekali lagi bahwa kita sampaikan di dalam puasa ini adalah merupakan satu pintu ya, yang mudah masuk ya di telinga kita, hati kita. Itu ketika orang itu berpuasa. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, itu adalah harapannya akan tumbuh kita ini untuk bisa memahami eksistensi diri kita. Karena di sana ada pedoman tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Kalau membaca akan melahirkan pemahaman atau menjadi sebuah penguat di dalam pemahaman Al-Quran, sehingga pola pikir kita kalau sudah bisa memahami dan melalui membaca itu adalah akan lahirlah kita, nilai ketakwaan kita itu akan semakin meningkat. Jadi itu kira-kira keutamaan yang luar biasa. Jadi kita ini tidak akan bicara tentang masalah yang berlebihan ya. Tolong kita ini harus menyiapkan diri, ngambil bagian untuk bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sekarang ini banyak ya, misalnya waktu di kantor, waktu sholat sedikit, kita habis sholat maca Quran ya. Nah, sekarang ini kira-kira mampu nggak kita bisa untuk mengesif dulu WA gadget itu loh. Ora iso itu. Nah, inilah padahal ini susah juga. Akan bisa top kalau kita ini ya toh waktu sejenak untuk maca Quran tapi nggak usah memegang HP. Tipsnya gimana Pak Ustadz mungkin? Tipsnya ya kita akan gitu. Ya kalau kita sungguh-sungguh dipaksakan. Saya hari ini habis sholat harus maca Al-Quran. Ya, maca Al-Quran. Habis sembahyang, habis sholat, maca Al-Quran. Jangan nyekel WA, nanti buyar. Ya, ini nanti kalau sudah WA, apalagi WA yang aneh-aneh itu kan, nah itu malah menjadi masalah. Jadi kita bisa mengambil bagian waktu itu longgar banget ya, waktu asar misalnya habis sholat asar atau waktu sholat duhur kita ambil, ya udah 10 menit kan luar biasa itu. Ya. Meluangkan 10 menit iya, setiap waktu apa-apa saja 10 menit aja lah, luar biasa itu. Habis subuh 10 menit, habis duhur 10 menit, udah banyak itu ya. Tapi nak WA kan sampai mau tidur ditemani oleh gadget, betah nggak itu? Berjam-jam gitu. Berjam-jam betah gitu loh. Nggak tahu saya seperti ini. Apa sebabnya? Karena kita itu masih terpaku dalam kecintaan duniawi. Ya, kecintaan itu berlebihan. Padahal kita harus bisa, tipnya adalah untuk memaksakan diri, dipaksa. Aku, jadi kiatnya seperti itu. Saya tidak akan nyekel HP, gadget ini sebelum aku nyekel Al-Quran sih. Ngono caranya. Gampang toh itu. Buah prakteknya. Habis salam, assalamualaikum, salam. HP ini diambil. Rusak itu, ya. Itu udah rusak. Tapi harus ada kiat di dalam diri kita. Saya akan mengambil waktu 10 menit untuk membaca Al-Quran. Dan saya tidak akan, meskipun ada telepon berdering, apapun, tidak akan saya angkat. Loh, itu. Nah, maka ini perlu ada pemaksaan. Itu akan bagus. Ya, tidak usah berteori-teori yang lebih-lebihan, tapi isora kira-kira. Seperti itu. Melakukan hal-hal yang kecil. Iya, gitu kecil ya, itu aja. Besok usah sing agak-agak. Jadi mau sholat HP-nya dipatiin. Tapi dengan ada spirit dorongan di dalam hati kita bahwa saya tidak akan memegang kamu sebelum aku
membaca Al-Quran terlebih dahulu. Loh gitu caranya. Dan nanti kalau kamu pada masyarakat itu kok ditelepon raiso-iso, mesti dia akan sadar, saya udah komitmen Mbak, atau saya udah komitmen Bu, atau dengan teman ya, bahwa saya habis sholat saya tidak akan memegang dan tidak akan membuka HP saya. Tapi angel ya. Kuat apa ora itu? Nah, ini salah satu ya. Gitu ya, Ustaz, ya? Godaannya kuat nggak? Lah ya kuat apa enggak? Ya kalau tidak, ya kita akan nggak ada bedanya. Tolong, ini ada sebuah momentum puasa ini kita ambil bagian ya. Ada tempat-tempat yang luar biasa yang harus kita ambil bagian. Selama 11 bulan kita longgar banget. Ya makan apa ya. Itu wis longgar kamber, ada terus. Tapi ini adalah kalau waktu puasa seperti ini, maka insya Allah kita itu akan bisa mengesif waktu-waktu yang untuk diisi dengan sesuatu yang terbaik. Nah, itu penting, itu kiatnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan sedang viral di sosmed Instagram begitu ya. Jadi ada salah satu selebgram begitulah yang bilang katanya kalau menghafal Quran tuh zaman sekarang udah nggak relevan, karena kalau kita lupa tinggal buka HP ada Al-Quran gitu. Jadi dinilai itu menghafalkan Quran tuh nggak relevan di era yang seperti ini. Kalau menurut Ustadz Multazam seperti apa, Ustadz? Quran kok iso ora relevan piye? Dihafalno itu lebih relevan daripada kemocong ini, itu ya lebih relevan untuk kita bisa itu kan hanya pemikiran-pemikiran wong saiki wae. Ya itulah saya katakan tadi, Quran diturunkan itu adalah untuk bisa membedakan sesuatu yang hak, yang baik, ya ojo digawe aneh-aneh. Di dalam era digital saat sekarang ini, mindset orang itu macam-macam. Itu tadi, engkau ada berkembang begini, alah Quran oh ya orang mbok waca ya ora apa-apa. Masih engkau ada pemikiran begitu. Nah, terus piye? Nah, padahal Quran itu diturunkan sebagai pedoman kehidupan kita. Kalau kita tidak membaca, tidak akan tahu isi daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi menghafal ini ya nilainya luar biasa kok, pahalanya gede, dan bahkan menjadi saksi ketika besok kita itu akan meninggal. Orang yang hafal ini adalah orang yang pertama kali ya di depan untuk kita masuk surganya Allah, itu adalah orang-orang yang orang-orang yang bisa menghafal Quran. Jadi kalau ada orang yang memiliki pemikiran seperti itu padune wae wis males ya Ustaz ya. Wis ngono wae, ora usah ditanggapi. Tapi kalau pertanyaan itu tidak relevan, itu tidak pas dan sangat-sangat tidak sesuai anjuran Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dihafal itu adalah sebagai petenang kita, sebagai benteng kita. Itu loh maknanya itu. Tidak relevannya dalam konteks apa? Kok orang relevan itu? Wong kita buktinya aja ya, wis sono HP aja ya, saya tidak yakin wong iso maca kabeh. Betul. Ya, sing diwaca kan WA-ne. Iya, WA-nya. Nah, itulah. Jadi kalau ada pemikiran itu ya dijawab aja, itu pemikiran yang sudah melenceng banyak. Ya, tetap kita, karena Al-Quran diturunkan adalah sebagai pedoman untuk manusia, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, itu. Ustadz Multazam mungkin bisa memberikan motivasi atau tips-tips gitu ya, sekaligus untuk menutup acara pada hari ini untuk pemirsa IMTV. Ustadz. Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun berada AMTV ini. Mari kita bersama-sama kita memperingati nuzul Quran ini. Tidak hanya sekedar kita memperingati nuzul Quran, ya turunnya Al-Quran, tetapi adalah kita ada sebuah pointis untuk bisa muhasabah di dalam diri kita, bahwa Al-Quran sangat memberi satu spirit kehidupan kita. Manakala manusia itu pengen selamat dunia dan akhirat, tentunya adalah yang dipedomani adalah Al-Quranul Karim. Jadi ini sangat penting, karena Al-Quran diturunkan adalah kepada hamba Allah, dan tujuannya adalah untuk membedakan antara manusia yang baik dan manusia yang tidak baik. Jadi kalau ada manusia yang baik itu pasti pedoman Al-Quran. Tapi manusia yang orang genah, yang tidak baik, itu berarti mereka tidak memiliki dan tidak memahami Al-Quran secara sungguh-sungguh. Nah, maka
bagaimanapun ini para pemirsa, mari kita bersama-sama momentum Ramadan ini, mari kita kita galakkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Melalui membaca akan lahirlah dengan adanya pemahaman-pemahaman yang baik. Dengan pemahaman yang baik akan bisa kita ciptakan yaitu pedoman-pedoman untuk kita pedomani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan para pemirsa di MTV ini mudah-mudahan bisa mendengar dengan baik dan bisa merenungkan apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Multazam yang sudah hadir di studio IMTV, dan atas ilmunya kita sudah membahas selama 30 menit tentang Malam Nuzulul Quran. Dan baik pemirsa IMTV, demikian acara Ramadan Ceria pada hari ini bersama dengan Ustadz Multazam, dan kita akan berjumpa besok. Masih lama ya, selama 30 hari berturut-turut acara Ramadan Ceria di IMTV pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan siaran ulang di jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Cynthia Media beserta kru Ramadan Ceria undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.